Ya, jadi seringkali di dalam pembelajaran itu kita bahkan bukan hanya sering ya, hampir selalu kita mengukur hal-hal yang sifatnya abstrak. Entah itu hasil belajar kognitif, kemudian sikap, opini, pendapat, gitu ya, kemudian inventory dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang abstrak. Maka hasil pengukuran itu tidak bisa kita pastikan sebagaimana kita mengukur pada fisika. Ya, misalnya mengukur berat, kemudian panjang, volume dan sebagainya ya, sebagaimana pada pengukuran fisika. Ini saya lewati saja. Ini saya lewati. Ini saya lewati, ini saya lewati. Nah, jadi kalau pengukuran pada fisika itu sesuatu bisa dipastikan karena satuannya jelas, kemudian juga skalanya juga jelas gitu ya. Sebagai contoh misalnya kalau ada orang yang kita ukur tinggi badannya ada yang 120, ada yang 160, ada yang 200 cm, maka selisih antara 100 ke 140 sama dengan 140 ke 180. Ya, ini sudah bisa kita pastikan. Demikian pula kalau kita mengukur berat ya, yang satu 2 kilo, yang satu 6 kilo, yang satu 8 kilo, maka selisih dari 4 kilo ke 6 kilo sama dengan selisih dari 6 kilo ke 8 kilo. Ya, itu sudah bisa dipastikan. Tetapi kalau kita mengukur hasil belajar, kemudian mengukur sikap, itu kan tidak bisa kita analogikan dengan pengukuran fisika. Jadi itu yang pertama skalanya jelas, yang kedua juga ada titik mula yang kita sering sebut sebagai titik nol. Ya, sebagaimana kalau kita pergi ke pom bensin, gitu ya, itu seringkali kan petugas dari nol ya mas, gitu ya. Nah itu artinya nol itu berarti belum ada bahan bakar yang dimasukkan ke dalam tangki kendaraan kita, gitu ya. Kemudian nanti sampai dengan berapa liter itu adalah menyatakan sekian banyak skala yang dihabiskan di dalam pengukuran bahan bakar yang dimasukkan ke dalam tangki bahan bakar kendaraan kita. Nah, sebagaimana ilustrasi ini misalnya ada 4 siswa namanya Angga, Bambang, Cynthia, dan Darman gitu ya. Nah, jumlah soal yang dibuat di situ ada 40 soal IPA Biologi SMP diberikan pada 4 siswa SMP kelas 9. Di dalamnya ada 6 soal Biologi SMA. Apakah perbedaan skor antara Angga dan Bambang sama seperti Cynthia dengan Darman? Kebetulan Angga di situ mampu menyelesaikan 18 soal, Bambang 22 soal, Cynthia 32 soal, dan Darman juga 36 soal. Artinya kalau dilihat dari jumlah soal yang mampu diselesaikan, selisihnya ada 4 soal. Tetapi apakah di situ hasil belajarnya selisih antara Angga Bambang dengan Cynthia Darman itu sama? Ini kan tidak bisa dipastikan, apalagi di situ ada 6 soal biologi SMA yang diberikan. Artinya bisa jadi kemampuan yang ditunjukkan oleh Angga dan Bambang serta Cynthia dan Darman itu tidak menunjukkan selisih kemampuan yang sebenarnya. Ya, apalagi ada soal-soal yang bobotnya relatif lebih tinggi dibandingkan level yang dia pelajari. Nah, dalam pengukuran itu seringkali kita menggunakan istilah menempatkan angka pada objek yang kita ukur gitu ya. Jadi berapa senti, berapa kilo, dan seterusnya. Itu artinya kita menempatkan angka. Ini definisi klasik yang sering dipakai. Nah, ini contoh ilustrasi yang lain, misalnya pada ujian bahasa Indonesia, seorang guru dengan 40 soal yang diberikan pada siswa, kemudian ada siswa A yang mampu menjawab benar 30 soal. Apakah kemampuan A itu 30 dari 40 soal, artinya 75% dalam berbahasa Indonesia. Kemudian ada siswa B menjawab soal dengan 25 soal,
Kemudian siswa C itu juga sama dengan 25, mampu mengerjakan 25 soal. Apakah C dan B itu sama pintarnya, atau mana yang lebih pintar, atau mana yang kemampuan bahasa Indonesianya lebih baik? Nah, ini kan tidak bisa kita jawab. Kemudian D salah 40 soal. Artinya dari 40 soal yang diberikan oleh guru tadi, D tidak ada satupun soal yang benar dia jawab. Apakah ini berarti bahwa D tidak bisa berbahasa Indonesia? Nah, ini kan juga permasalahan gitu ya. Nah, seringkali kalau kita melakukan pengukuran, terutama di kognitif atau hal-hal yang sifatnya abstrak, sifatnya laten tadi, kita bisa mengetahui seseorang itu mestinya berada pada posisi yang mana. Ya, ini gambaran. Di sebelah kiri adalah responden, di sebelah kanan itu adalah tingkat kesulitan dari butir-butir soal. Ada semakin ke atas itu berarti siswa yang semakin bagus, ya, responden yang di sebelah kiri skala itu. Demikian pula soal yang ada di sebelah kanan, semakin tinggi itu artinya soal semakin sulit. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kalau pinter itu berarti dia mampu menyelesaikan soal-soal yang sulit, ya. Sedangkan yang sedang itu dia tidak mampu mengerjakan soal yang sulit. Dia hanya mampu mengerjakan soal yang sedang dan yang mudah saja. Nah, demikian pula responden yang kemampuannya rendah, gitu ya. Maka dia tidak mampu mengerjakan soal yang sedang dan soal yang tinggi. Dia hanya mampu mengerjakan soal-soal yang tingkat kesulitannya rendah atau kita katakan mudah gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau di dalam pengujian instrumen, di dalam riset itu sering kita gunakan untuk pengujian dalam penelitian pendidikan misalnya, itu kita seringkali menggunakan instrumen alpha Cronbach ya. Kemudian butir atau item yang kita gunakan itu melalui validasi dari para ahli yang kita sebut sebagai expert judgment. Kemudian apakah kita bisa menentukan keandalan instrumen itu melalui responden yang kita gunakan? Nah, ini kan penting sebetulnya. Nah, jadi setiap pengukuran itu menggunakan instrumen yang tepat seharusnya. Jadi kalau kita mengukur suhu, kita menggunakan termometer ya. Sekarang banyak digunakan termogan. Ya, dulu masih menggunakan termometer yang menggunakan air raksa, ada yang menggunakan alkohol. Gitu ya. Tapi prinsipnya sama, itu adalah termometer. Kalau kita mau mengukur waktu, maka kita menggunakan jam atau arloji atau stopwatch gitu ya. Kalau kita mau mengukur berat, kita gunakan timbangan. Ya, ini juga timbangan. Demikian pula kita mengukur panjang, dimensi panjang misalnya, kita menggunakan meteran atau menggunakan mikrometer skrup atau jangka sorong dan seterusnya. Nah, di dalam kita melakukan pengukuran, terutama di dunia pendidikan, ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu validitas dan reliabilitas. Mungkin ini berkaitan dengan evaluasi, saya agak lewati saja ya. Ini saya agak lewati karena nanti terlalu panjang kalau saya menjelaskan itu. Nah, intinya adalah bahwa tidak setiap angka itu kemudian bisa kita operasionalkan secara matematis ya. Misalnya kalau di dalam grup WA itu ada pesan itu ya, Teh minta tolong tambahin nomor ini dong, 08 sekian sekian dan 085 sekian sekian. Oke, tunggu ya hasilnya. Nah, artinya di situ maksudnya adalah bukan untuk menambahkan nomor yang tadi disebutkan, ya. Maksudnya itu ditambahkan di grup misalnya. Nah, artinya apa? Di dalam statistik itu memang kita mengolah angka, tetapi keberhasilan kita di dalam melakukan analisis bukan tergantung dari angkanya, tapi bagaimana kita memperoleh angka itu dan bagaimana kita memperlakukan angka. Pokoknya kalau di statistik asal ada angka masuk itu kan bisa diolah, tetapi kalau angkanya sembarangan tidak dihasilkan dari hasil pengukuran yang benar,
Maka ya sebagaimana kita memasukkan sampah, maka kita sering mendengar ada istilah GIGO, ya, garbage in, garbage out. Artinya kalau yang dimasukkan sampah, yang keluar pun juga sampah, sekalipun analisisnya mungkin kompleks ya, tetapi kalau itu dihasilkan dari hasil pengukuran yang tidak fair, hasil pengukuran yang keliru, ya sebagus apapun analisis yang dilakukan, maka hasilnya ya tidak bisa mencerminkan apa yang sedang dilakukan analisis tadi. Nah, ini juga seringkali kita dengar ya, hati-hati dengan statistik. Misalnya seringkali kita mendengar kalau skills itu hurufnya ada SKILLS, di mana A itu 1, B2, dan seterusnya sampai Z itu 26. Konon skills, ya ini apa statistik psikologis. Skills itu jumlahnya 82, artinya kehidupan ini kalau hanya mengandalkan keterampilan saja maka tidak akan maksimal. Ya. Kemudian akan lebih baik kalau keterampilan itu ditambah dengan pengetahuan, di mana knowledge kalau dijumlahkan itu 96. Skill, pengetahuan, kemudian ternyata juga belum sempurna. Nah, akan lebih sempurna kalau ditambah dengan kemampuan untuk bekerja keras, hard work. Ya, hard work itu kalau dijumlahkan 98. Kemudian itu juga belum sempurna. Dalam kehidupan akan lebih sempurna kalau ditambahkan dengan attitude. Nah, attitude itu 100 jumlahnya. Kalau ini sih hanya permainan saja ya. Artinya angka-angka ini tidak kemudian kita bisa operasikan secara matematika di dalam kita menganalisis secara statistik. Kalau ini hanya sekedar tambahan saja sebagai intermezzo bahwa dalam kehidupan ini yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan kita itu adalah perubahan sikap. Nanti teman-teman barangkali bisa analisis, bisa terapkan gitu ya. Jadi yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan kita itu adalah perubahan sikap kita. Yang dulunya malas, nah, supaya berhasil jadi rajin. Yang dulunya ogah-ogahan, sekarang tambah semangat, itu adalah perubahan sikap. Nah, ini tentang jenis data sudah pernah kita pelajari. Oke, saya ingin lewati saja. Ini penjelasannya di sini. Jadi, di dalam RAS model, itu contohnya seperti ini ya. Kalau ada 10 soal biologi, ya, A menjawab 8 soal benar, B menjawab 6 soal benar, C menjawab benar itu ada 3. Ya. Maka dari 10 soal itu, ya, kalau kita lihat probabilitasnya, yang kita sebut sebagai odds ratio, itu sama dengan P dibagi N min P. Jadi contohnya, si A yang mampu menjawab 8 soal tadi, maka odds rasionya adalah 8 dibagi probabilitas ya, probabilitasnya, dari total soal yang dikerjakan dan berapa soal yang dia mampu jawab dengan benar. Maka odds rasionya adalah 8 dibagi 2. Berarti sama dengan 4. Ya, kalau yang B, dia mampu menjawab 6 soal, berarti 6 dibagi 4. Maka jawabannya adalah, ya bisa dihitung ya, 1,5. Kemudian yang C, 3 soal, berarti 3 dibagi 7. Ya, 3/7. Nah, itulah ilustrasi penggunaan odds ratio yang nanti akan dikembangkan di dalam RAS model. Nah, kita lihat, kalau ada seseorang yang mampu menjawab 9 soal, kemudian ada yang mampu menjawab 1 soal, 2 soal, 3, dan seterusnya. Maka kita tempatkan di dalam skala menjadi seperti ini. Jadi ini 1 soal, 2, 3, dan seterusnya. Ini dalam hitungan skor muntah kalau ditempatkan dalam skala kan menjadi seperti ini. 1/9, 2/8, 3/7, 5/5, dan seterusnya. Ini kan hasilnya 0,11, 0,25, 0,42, 1, sampai dengan 9/1.
Ya, yang skor maksimal dan paling minimal tidak kita cantumkan. Ya. Nah, artinya angka ini kalau kita tempatkan di dalam sebuah skala itu kan tidak memiliki jarak yang tetap. Tidak memiliki jarak yang tetap. Sebagaimana kalau tadi kita melakukan pengukuran 140 ke 160 itu jaraknya 20. 160 ke 180 jaraknya juga 20. Nah, sementara antara yang mampu mengerjakan satu soal ke dua soal ke seorang yang mampu mengerjakan dua soal itu kan jaraknya 0,25 dikurangi 0,11. Berbeda dengan jarak antara yang mampu mengerjakan 8 soal ke 9 soal. Ini kan 9 dibagi kurangi 4, jaraknya 5. Nah, padahal soal yang dikerjakan selisihnya sama, satu soal. Ini juga satu soal. Artinya apa? Mereka memilih tidak berada dalam skala yang sama. Ya, lantas bagaimana itu? Maka dari skor itu kita ubah menjadi data frekuensi, kemudian kita ubah menjadi data probabilitas, kemudian kita cari logaritmanya. Nah, kalau ini kemudian kita logaritmakan, log dari ini tadi 0,11 sampai dengan log 9. Nah, ternyata 0,11 logaritmanya 0,954 min ya. Kemudian log 9 itu plus 0,954. Sehingga jaraknya antara ini tadi orang yang mampu mengerjakan satu soal dengan benar ke 5 soal dengan benar serta jarak antara 5 soal ke 9 soal itu akhirnya bisa menjadi sama. Ya, log 1 itu kan 0, maka ini min 0,954. Ya, yang di sana plus 0,954. Maka di sini jaraknya sama. Maka kualitas pengukuran dalam fisika itu ditentukan oleh beberapa hal, yaitu titik tolak, artinya kita punya nilai 0, kemudian linier, artinya tergambar dalam garis lurus, kemudian equal interval, artinya jarak ini sama, gitu ya. Kemudian mempunyai satuan. Nah, dalam hal ini kita menggunakan satuan yang disebut dengan logout unit atau yang sering kita singkat sebagai logit, gitu ya. Nah, itu yang sering kali kita gunakan, ini hampir sama seperti tadi. Jadi siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi, maka dia mampu menyelesaikan soal yang tingkat kesulitannya juga tinggi, gitu ya. Sedangkan siswa yang memiliki kemampuan sedang, maka dia hanya mampu mengerjakan soal sedang dan mudah, tidak mampu mengerjakan soal yang sulit. Itu kan yang logis, kan begitu. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi teman-teman sudah mengerjakan soal, sudah di-download ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Sekarang kita buka hasil latihan kita. Ini ya. Oke, ini adalah waktu mengerjakan. Ini kita hapus saja. Kemudian kita klik di atas ini ya. Di kolom A. Kemudian kita tekan shift. Skornya juga kita hilangkan saja. Inisial namanya sementara kita hilangkan saja ya. Kemudian kita... Pak, maaf, belum di-share. Oh, sorry. Ya, oke, saya lupa. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, ya. Makasih. Nah, jadi ini adalah waktu mengerjakan, ini skor, kemudian ini inisial nama, ya. Sementara ini kita hilangkan saja, caranya kita munculkan tanda panah ke bawah di kolom ini. Kemudian kita tekan shift, gerakkan ke kanan sampai di kolom C, kemudian klik kanan, delete. Nah, berarti kita punya jenis kelamin, asal SMA, pendidikan terakhir orang tua, tempat tinggal, dan ini jawabannya. Ya, oke.
Nah, kita hanya akan menggunakan jawaban-jawaban yang dihasilkan oleh responden, dalam hal ini yang tadi dikerjakan oleh teman-teman. Oke, ini kita hilangkan saja barisnya. Ya, atau ini supaya tidak bingung, ini saya sempitkan dulu ya. Kita sempitkan dulu sampai soal terakhir, kolomnya kita sempitkan. Oke, kita tekan format, kemudian column width. Ini misalnya kita ganti dengan 3. Oke, sepertinya kalau begini membingungkan. Ya, anaknya dikasih susu dulu ya, biar nggak ganggu. Nah, kita akan gunakan data yang huruf paling depan saja ya. Kita gunakan, ini saya contohkan mulai dari mengolah data mentah. Jadi ada yang keluar masuk nih ya di Zoom. Oke, caranya ambil data sama dengan left, kemudian kita gerakkan ke kolom yang paling kiri, kemudian koma 1. Artinya kita hanya menggunakan satu karakter dari apa yang dihasilkan dari respon teman-teman dalam mengerjakan soal ini. Oke, di sini sudah kita dapatkan. Ini kita copy ke bawah sampai sebanyak responden yang tadi sudah mengumpulkan soal jawaban. Ini kok keluar masuk terus. Kemudian ini kita copy sampai ini, kalau kolom N itu berarti sampai kolom 14 ya. Kita copy ke 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 2. Supaya nggak bingung, saya sempitkan dulu. Format, column width, misalnya ini kita buat 3 dulu supaya kelihatan ya. Ini kita beri tanda dulu. Harusnya sampai 14 saja ya. Sampai. Oke, yang ini kita hapus saja. Baik, nah kita sudah mendapatkan kode respon atau jawaban dari responden ya. Nah, ini tadi jenis kelamin, kemudian ini asal SMA, ada negeri, ada swasta, kemudian ini pendidikan terakhir orang tua, ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ini tempat tinggal, ada yang kota, ada yang desa, kemudian ini mulai dari kolom kelima itu adalah jawabannya. Oke, ini kita copy saja, diletakkan di file yang baru. Yang di copy jawabannya saja. Ya. Ini kita blok, caranya hati-hati teman-teman. Ini kita blok, kita tekan tombol shift, gerakkan ke kanan mulai dari kolom O sampai kolom AB. Kemudian kita gerakkan ke bawah.
Kemudian kita klik kanan, copy. Ya, kemudian kita buka file baru, Ctrl N. Ya, kemudian kita paste di sini. Pastenya pakai paste spesial yang ini ada angka 1, 2, 3-nya sehingga kita dapatkan jawabannya saja. Oke, sampai di sini bisa diikuti teman-teman. Silahkan berlatih. Sampai di sini bisa mengikuti? Halo? Masih bingung, Pak. Masih bingung. Oke, saya ulangi saja ya. Saya ulangi dulu. Ini tidak usah saya simpan dulu. Sampai di sini sudah bisa belum? Ini sebetulnya tidak disempitkan, tidak masalah. Hanya saja teman-teman, ini kan kita ada, ini namanya identitas demografi. Ada jenis kelamin, asal SMA, pendidikan terakhir orang tua, tempat tinggal, ini adalah data demografi. Ya, kemudian mulai dari kolom kelima, ini adalah jawaban soal. Ini keluar masuk terus ya. Jadi ini jawaban soal. Nah, yang kita butuhkan untuk analisis ras model itu kita hanya membutuhkan kode dari demografi dan juga kode dari jawaban responden. Maka caranya adalah kita letakkan di sebelah kiri, di sebelah kanan. Kemudian kita masukkan rumus sama dengan left, master sama dengan left, kurung buka. Kemudian kita klik di kolom A, di sel A2, yaitu jawaban pertama dari identitas demografi yang pertama, dari responden pertama. Kemudian koma 1, artinya kita hanya mengambil satu karakter dari setiap jawaban itu. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini sudah kita dapatkan. Ya, sementara ini saya hapus dulu ya supaya tidak membingungkan. Nah, tadi kita sudah mendapatkan, ya, perhatikan ini formulanya, rumusnya sama dengan left A2,1. A2 itu artinya jawaban yang akan kita ambil kodenya tadi. Ada di kolom ada di sel A2, kolom A baris kedua. Nah, kita dapati P. Kemudian kita copy ke kanan. Itu artinya kita mendapatkan kode dari jawaban responden dari identitas demografinya sampai dengan jawaban soal terakhir. Nah, ini. Nah, kemudian setelah itu kita copy ke bawah untuk semua responden. Oke, itu ya. Sampai di sini bisa teman-teman? Ini memang paling enak itu kalau pertemuannya luring ini. Maaf. Iya, pertemuannya luring ya, langsung pelatihan langsung ya. Tapi karena kondisinya seperti ini ya harus tetap jalan. Sampai di sini bisa? Halo? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita ambil saja datanya, kita copy ya. Kita copy saja. Kita blok dari ini, nomor 1 ini. Kita gerakkan ke kanan sampai ke kolom AB. Kemudian kita, ini Mbak Rosidah ini posisi di mana ini kok? Keluar masuk terus. Oke, saya lanjutkan ya. Ini kita gerakkan, kita ambil contoh 10 saja ya, berarti sampai nomor 11 supaya nggak terlalu ribet ya. Oke, sementara kita ambil 10 saja, artinya 10 responden, berarti sampai baris ke-11. Kita klik kanan, copy. Ya, tandanya siap di copy ini, muncul garis putus-putus dan bergerak. Kemudian kita buka file baru, Ctrl N.
Kemudian kita paste di sini. Kita paste, tapi kita pakai paste yang spesial. Nah, ini kita pilih yang full use saja. Oke, sampai di sini. Sampai di sini bisa, teman-teman? Halo? Sampai di sini bisa? Maaf, Pak. Izin bertanya. Ya, silakan. Tadi pastenya di sebelah mana ya, Pak? Paste apa? Yang paste baru saja ini. Kursornya ditaruh di mana? Ini di kolom A1, di sel A1. Kolom A baris ke-1. Oh, iya. Ya, klik kanan, kemudian pilih yang ini 1, 2, 3 ini. Ada logonya 1, 2, 3. Itu, selesai. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Bisa saya lanjutkan ya? Bapak, Ya. pas di typing sama dengan left A2,1 itu malah muncul the formula you entered contains error. If you do not wish to use a formula, insert a single quotation mark before you text. Gitu, Pak. Oke, silakan diperhatikan ini teman-teman. Ini kelihatan enggak layar saya? Kelihatan, Pak. Oke, cara masukkan formulanya perhatikan ya. Misalnya kita ngambil yang dari sini. Sama dengan, jangan lupa kurung bukanya. Kurung buka, kemudian diletakkan, kita klik di kolom A1. Ya, di form di file Excel yang pertama tadi ya. Sampai di sini kan kelihatan ini A1. Di atas ini juga kelihatan. Ya. Kemudian koma, masukkan angka 1. Kemudian enter. Sorry, salah. Sorry. Sama dengan left. Ya. Kurung buka. Jangan lupa pakai kurung buka. Nah, perhatikan ini teman-teman. Kelihatan enggak ini? Left dalam kurung buka, teks. Ya. Perhatikan di situ. Bisa jadi di komputer teman-teman ada yang pakai titik koma, ada yang koma, ada yang titik 2. Maka ikuti. Kalau di situ pakainya koma, maka nanti kita gunakan koma pemisahnya. Kalau pakainya titik koma, maka gunakan titik koma. Kalau pakainya titik 2, pakai titik 2. Nah, ini contoh di tempat saya ini kan pakainya koma. Maka sama dengan left kurung buka, kemudian kita gerakkan di sel A1. Kita klik di sini. Kemudian karena ini tadi pakai koma di sini, pakai koma, maka setelah A1 tadi sudah kita klik di situ, kita masukkan koma, masukkan angka 1. Enter. Sudah jadi. Gitu ya. Jadi perhatikan, di situ koma atau titik koma. Atau titik 2. Gitu ya. Oke, nanti bisa disimak lagi videonya. Sementara ini saya lanjutkan dulu ya, karena ini masih agak panjang. Saya khawatir waktunya tidak cukup. Nah, kemudian setelah itu, yang perlu kita lakukan, kita simpan dulu. Ya, kita simpan dulu datanya, kita save. Ya, latihan RAS 1. Kemudian kita tempatkan di folder biostatistik. Ya, kita simpan ya. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah melebarkan semua kolom ini. Caranya klik di sini. Ya, tadi kan posisi begini ya. Ini kita klik sampai sebelum kita klik kita keluar tunggu dulu sampai muncul panah hitam ke bawah. Kelihatan enggak ini teman-teman? Kelihatan ya? Enggak, Pak. Hah? Ini loh, yang saya gerak-gerakkan ini. Tanda panahnya enggak bergerak, Pak. Oh, enggak bergerak? Macet. Hah? Kursornya berhenti, Pak. Oh, kursornya berhenti.
screen-nya kayak stop gitu loh Pak. Jadi beku gitu loh Pak. Oke. Saya ulangi saja. Oke, ini kelihatan enggak sekarang? Kelihatan, terlihat Pak. Ya, ini ya. Jadi ini setelah muncul tanda panah ke bawah, kemudian tekan klik, ya, kemudian gerakkan ke kanan, ya, pakai touchpad atau pakai mouse, ya. Kemudian klik kanan, column width, kemudian kita masukkan angka 1, kemudian kita tekan OK. Kelihatan di sini teman-teman? Halo? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa sebelumnya tadi sudah kita simpan dengan latihan ras1.xlsx ya. Ini pakai file Excel. Nah, kemudian kita klik file, kemudian kita save as. Nah, jangan lupa save as-nya kita pilih yang formatnya PRN. Kita cari yang PRN. Mana PRN? Ada di mana PRN? Nah, ini ya. Formatted text space delimited. Kita klik. Ya. Kemudian kita kasih nama latihan ras1 OK. Kemudian kita klik save. Ya, gitu ya. Berarti kita sekarang sudah punya nama file latihan ras1 ok.prn. Ya. Oke, saya tadi salah ya. Mungkin saya ulangi lagi. Salahnya bukan salah fatal, tetapi hanya meletakkan foldernya saja. Oke, saya ulangi. File, save as, kemudian ini kita tempatkan di browse, ya, cari di desktop. Jadi sekali lagi tempatkan di desktop. Ya, kemudian nama filenya masih sama seperti tadi, latihan ras1 ok.prn. Ya, atau latihan ras kelas C gitu aja ya. Kelas C ok.prn. Nah, supaya nggak bingung nanti ya. Latihan ras kelas C ok.prn. Sekali lagi kita pilih di desktop. Kemudian kita tekan save. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita buka desktopnya. Saya stop share dulu. Saya buka desktop sebentar. Oke, saya share screen lagi ya. Saya share screen. Kita cari di desktop. Kita cari di desktop. Tadi namanya, nama filenya. Kita cari latihan ras. Ini ya. Latihan ras kelas C ok.prn. Nah, kemudian kita, kalau kita ingin ngecek, kita buka dengan notepad. Klik kanan, open with notepad. Nah, kita sudah dapati file seperti ini. Kelihatan enggak ini teman-teman? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Baik ya. Jadi kita sudah dapat file dengan nama latihan ras kelas C ok.prn. Nah, kita buka dengan notepad, hasilnya seperti ini. Oke.
Nah, teman-teman, tadi kan sudah saya minta untuk install software yang akan kita gunakan untuk berlatih. Ini sementara kita minimize dulu, ya. Nah, cara menganalisisnya ini kita klik, ya, pakai klik kiri, kemudian tahan, kita tarik di software di mana tadi kita menginstal. Nah, saya masukkan di sini, ya. Tadi teman-teman saya pakai mini step, ya. Ini sama mini step dengan mini step. Kemudian kita tarik file kita ini tadi. Kita tarik, kelihatan enggak ini pergerakannya? Kelihatan, Pak. Oke. Kemudian kita lepas di sini di mini step. Iya. Nah, kalau sudah akan muncul latihan RAS kelas C OK.prn. Ya, jangan di-enter. Kalau sudah berhasil muncul seperti ini, kita klik dulu data setup. Ya, kita klik dulu data setup. Kelihatan enggak ini, teman-teman? Kelihatan. Terlihat, Pak. Ya, oke. Pokoknya setelah ini saya tidak akan komentar ya kalau merasa teman-teman tidak tayang atau tampilannya tidak seperti yang saya sampaikan, mohon langsung sampaikan ke Pak Bowo. Nah, yang perlu diisi sekarang adalah ini. Ya. Name 1 first person label kolom. Ya. Ini kita isi 1, kemudian name len itu artinya name panjangnya identitas demografi. Ini tadi kan ada jenis kelamin, kemudian asal SMA, pendidikan orang tua, kemudian tinggalnya di kota atau di desa. Berarti ini kan name length-nya ada 4. Maka ini di name len ini kita ganti dengan angka 4. Baru kemudian kolom kelima ini kan jawaban ini ya. Ya, oke. Kemudian number of data biarkan saja. Kemudian yang perlu kita ubah lagi di sini item first, item kolom. Ya, atau item 1. Artinya menanyakan kolom keberapa jawaban itu dimulai. Karena jawaban tadi kan ini B, D, dan seterusnya. Ini kan kolom 5. Maka ini kita masukkan 5. Kemudian number of item. Banyaknya soal yang tadi dikerjakan. Ini kan ada 10 soal tadi ya. Maka kita masukkan angka 10 di sini. Di N1 number of item. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita klik data, refresh data display. Nah, kalau sudah berhasil, kalau tidak ada komentar, berarti teman-teman tampilannya sudah seperti yang saya katakan ya. Kalau sudah berhasil, tadi sudah kita masukkan 1, 4, 5, 10. Di sini akan kelihatan di kolomnya person itu yang berwarna biru, kolom 1 sampai 4. Kemudian jawaban itu kolom 5 sampai kolom 14. Ya, gitu ya. Kemudian setelah itu kita masukkan item label. Kita klik di sini, item label. Artinya kita memberikan nama soal. Ya. Misalnya soal, tadi kan ada 10 soal. Ada soal nomor 1, saya beri kode S1. Soal nomor 2, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10. Item label oke. Artinya 10 soal sudah kita beri nama semua. Oke, nah sekarang sudah muncul ini. Ini sebetulnya S1, S2, dan seterusnya sampai dengan S10. Kemudian berikutnya kita masukkan kunci jawabannya. Nah, caranya kita klik MCQ scoring key. Kita klik di sini MCQ scoring key. Nah, kita masukkan mulai dari sini kunci jawabannya. Nah, saya nggak hafal ini kunci jawabannya tadi. Nah, ini EAA-DAC. Ya, ini ya, EAA-DAC. Kita masukkan di sini tadi. E A A D A C, terus apa lagi tadi? E A A D A C D C B A ya.
D, C, B, A. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita klik scan data for code yang di sini. Scan data for code. Nah, sudah kelihatan ini datanya A, B, C, D, E. Artinya itu menggambarkan data yang masuk pada jawaban responden. Sampai di sini bisa difahami? Bisa, Pak. Oke. Kemudian kalau sudah kita klik WinStep, kemudian Shift Control with Data File and Exit to WinStep Analysis. Ya, yang baris pertama ini. WinStep atau Mini-Step kalau punya teman-teman. Kita klik di sini. Nah, kita beri nama latihan RAS kelas C. Yes, kalau tadi kan oke ya. Sekarang kita pakai yes. Yes. Kita klik save. Kemudian kita klik yes. Nah, kita kembali ke dapur analisisnya RAS. Kalau sudah berhasil, ini akan muncul warna hitam di sini. Kita tekan enter 2 kali. Enter, enter. Ya, berarti analisisnya sudah selesai kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana kita melihat hasilnya? Teman-teman, sebetulnya ini SPSS sudah melaporkan outputnya ada di sini. Ya. Ini proses analisisnya. Nah, sekarang ini bahasa codingnya sudah muncul di sini. Nah, sekarang kita baca hasil analisisnya. Kita sampai jam berapa hari ini kuliahnya? Halo? 9:10, Pak. Oke, 9:10 ya. Mudah-mudahan cukup ya. Atau kalau tidak ya nanti secukupnya. Karena ini banyak yang bisa kita baca dari hasil analisis ini. Oke, yang pertama kita bisa lihat hasilnya dari output tabel. Output tabel. Nah, yang perlu kita perhatikan yang pertama itu bisa kita baca dari variabel atau right maps. Ini ya, tabel 1. Output tabel kita buka atau kita klik tabel 1. Ya, ini hasilnya output dari tabel 1. Oke, teman-teman, ini cara membaca dari right map dari tabel 1. Jadi ini tulisannya tabel 1.0. Ya, di situ dilaporkan ada 10 data yang kita analisis atau 10 responden yang dianalisis. Kemudian ada 10 soal juga yang dikerjakan. Ya. Perhatikan teman-teman, ini garis yang di tengah ini merupakan Mr. Logit. Ya, Mr. Logit. Mr. Logit itu tadi yang menggambarkan bobot atau kualitas dari baik soal maupun responden. Ya. Baik soal maupun responden. Nah, sekarang kita lihat. Jadi Mr. Logit itu angkanya di sini yang muncul mulai dari plus 2, 1, 0, kemudian min 1, min 2, sampai min 3. Itu ya. Artinya semakin tinggi skala logitnya atau nilai logitnya, maka siswa itu atau respondennya semakin pinter. Sebaliknya, semakin tinggi nilai logiknya untuk item soal, jadi yang di sebelah kanan itu adalah untuk item soal, sebelah kanan dari Mr. Logit, yang sebelah kiri Mr. Logit itu adalah responden atau siswanya. Semakin tinggi nilai logiknya, semakin pinter. Tetapi pada soal, semakin tinggi nilai logiknya, soalnya semakin berkualitas. Artinya soal itu semakin susah. Ya, semakin susah. Artinya semakin tinggi, ini kan 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3 ini ya. Artinya semakin ke bawah, respondennya semakin jelek gitu ya. Artinya semakin lemah atau semakin tidak pinter. Ya. Sebaliknya yang soal semakin tinggi nilai logiknya semakin susah. Dan semakin rendah nilai logiknya itu semakin mudah. Nah sekarang kita perhatikan di tabel ini.
Kalau begitu di sini yang paling pinter responden yang mana? Ini ya, teman-teman perhatikan, responden yang paling pinter adalah dengan kode PS4D. P itu berarti perempuan, SMA-nya dari swasta, kemudian 4 tadi kode pendidikan orang tuanya apa? 1 tadi kan SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 S1. Ya, jadi orang tuanya S1, tinggalnya di desa. Jadi ini perempuan desa, gitu ya. Dari sekolah swasta pula. Nah, ini yang paling tinggi dari tadi 10 yang kita analisis. Nah, kemudian di bawahnya ini kemampuannya sama. Perempuan, 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 perempuan semua. Perempuan dari SMA-nya negeri, orang tuanya pendidikannya SMA, tinggalnya di desa. Kemudian ini juga sejajar, responden yang 4 berjajar ini kemampuannya sama. Perempuan dari SMA negeri, pendidikan orang tuanya SMA, tinggalnya di desa. Desa-desa pinter-pinter. Nah ini ada satu yang di kota ini. Perempuan dari SMA negeri, orang tuanya SMA, tinggalnya di kota. Nah, kemudian ini perempuan dari SMA negeri, orang tuanya S1, tinggalnya di desa, dan seterusnya. Nah, kemudian yang paling bawah, artinya ini yang kemampuannya paling rendah, menurut data yang kita analisis tadi, itu laki-laki, sekolahnya negeri, orang tuanya berpendidikan SMA, tinggalnya di desa. Kemudian yang ini perempuan, tidak usah nebak-nebak ya, ini hanya untuk latihan saja. Ya, nanti terus cari-cari temennya. Ya. Ini perempuan dari sekolah swasta, orang tuanya berpendidikan S2, ya, kemudian tinggal di kota. Ya, itu cara melihat kemampuan dari responden berdasarkan hasil analisis ini. Nah, itu respondennya. Sekarang kita lihat bobot soalnya. Kita lihat soal yang paling susah itu adalah soal nomor 6 yang kebetulan sama bobotnya dengan soal nomor 8 dan soal nomor 9. Kemudian di bawahnya soal nomor 10. Dan yang paling mudah itu adalah soal nomor 7. Ya, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata responden yang paling pinter itu mampu menyelesaikan seluruh soal. Bahkan soal yang paling sulit pun, soal nomor 6, 8, nomor 9, itu bisa diselesaikan. Jadi posisinya kalau di bawah ini, di bawah skalanya ada di bawah responden, ada di bawah person, maka ini berarti yang mampu diselesaikan. Nah, sebaliknya ini yang 4 responden ini, PN3D, PN3D, PN3K, PN4D, dan seterusnya, dia tidak mampu menyelesaikan soal nomor 6, nomor 8, nomor 9, dan soal nomor 10. Tapi dia mampu menyelesaikan, mereka ya, bukan dia, mereka mampu menyelesaikan soal nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 3, dan nomor 7 gitu ya. Sementara soal nomor 7 kita lihat, kalau kita perhatikan di Mr. Logiknya, soal nomor 7 ini ada di paling bawah dan berada di bawah semua responden. Artinya semua mampu menyelesaikan soal nomor 7. Ini berarti soal paling mudah. Oke, ini tadi sayangnya kita tidak memasukkan nomor responden ya. Nanti teman-teman setelah ini saya minta untuk memasukkan nomor responden untuk menganalisis. Ya. Oke, ini dari output yang pertama. Ya, kita baca dari output yang pertama. Kemudian berikutnya bisa kita lihat, sini ya. Output tabel, kita lihat dari item measure. Item measure itu berarti
kita melihat bobot soal atau kualitas soal yang kita analisis. Item measure itu ada di tabel 13, kita klik ini angka 13, output tabel, kita pilih angka 13. Ya, kita lebarkan. Nah, ini teman-teman. Jadi, ini kita perhatikan output dari item measure-nya. Jadi ini soal nomor 1, soal nomor 6, 8, 9, 10, dan seterusnya ya. Ya ini sama dengan keterangan di sini. Item soal nomor 1, nomor 6, 8, 9, 10 sampai dengan soal nomor 7. Ini kita perhatikan yang ada di ini tadi. Oh sorry, ini tadi yang paling atas ada di sini, sorry. S1 tadi ya. Tadi saya salah melihat. Soal yang paling susah bukan yang di soal nomor 6, tapi S1. Nah, ini tadi karena paling atas sampai nggak kelihatan saya. Jadi ini yang paling pinter PS4D ini, sekalipun dia paling pinter, tapi dia tidak bisa menyelesaikan soal nomor 1 dengan benar. Sorry, tadi saya salah ya. Karena tadi di paling atas sampai tidak diperhatikan. Nah, ini kita konfirmasi dari sini, dari output item measure-nya. Jadi yang paling tinggi nilai measure-nya, measure itu nilai skala logiknya atau nilai logiknya, ini kan paling tinggi 3,76. Artinya semakin tinggi nilai logiknya, soalnya semakin susah. Ya, maka 3,76 ini soal yang paling susah. Kemudian yang paling mudah itu soal nomor 7. Nilai logiknya min 2,71. Nah, ini yang paling mudah. Ya, gitu ya. Jadi cara membacanya gitu. Nah, nanti keterangan lebih lanjut itu bisa kita cek. Soal ini analisisnya bisa kita lihat baik dari outfit mean square, z-score maupun point measure correlation-nya. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman masih dapat mata kuliah evaluasi. Kalau saya yang menyampaikan nanti akan saya bahas lebih lanjut di sini. Ya. Oke, ini dari output item measure-nya. Kemudian kita lanjutkan. Kita baca dari person measure-nya. Ya, person measure-nya. Kita klik output tabel, kemudian kita pilih tabel 17, person measure. Ya, oke, kemudian kita buka, kita lebarkan. Nah, ini sama. Cara membacanya sama seperti membaca item measure tadi. Jadi ini person nomor 10 sampai dengan person nomor 8. Ya. Jadi ini paling tinggi, kita cek dengan right map-nya tadi. Ya. PS4D ini yang paling tinggi. Kemudian yang di sini tadi juga sama mestinya, PS4D. Sayang tadi kita tidak memasukkan nomor responden ya, supaya mudah nanti teman-teman bisa masukkan nomor responden sebagai nomor demografi. Ya, kita lihat di sini. Nilai measure-nya PS4D ini perempuan dari sekolah swasta, orang tuanya S1, tinggalnya di desa. Nilai measure nilai logiknya 1,76. Kemudian yang paling rendah dari yang kita analisis tadi min 1,76. Ya. Kemudian nanti kita lihat di sini. Ya, analisis lebih lanjut nanti kita lanjutkan di mata kuliah evaluasi. Oke, kemudian kita lanjutkan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan RAS model ini. Kita ingin melihat misalnya diff-nya. Diff itu adalah analisis untuk untuk melihat perbedaan atau bias yang terjadi. Ya, misalnya kita analisis dulu item diff-nya. Nah, perhatikan di sini teman-teman, kita ingin melihat
item soal itu berdasarkan apa? Artinya tadi kita punya data itu kan mulai dari kolom 1 sampai kolom 4. Tadi itu kan data demografi. Ya. Yang pertama tadi berdasarkan jenis kelaminnya. Ini berarti start dari kolom 1. W itu adalah width, artinya lebar. Misalnya kalau kita hanya melihat berdasarkan jenis kelaminnya saja, maka ini kita masukkan W1. Ini sudah benar, ya, W1. Ya. Kemudian artinya di sini S1 W1 kita melihat perbedaan mulai dari kolom pertama pada data demografi sebanyak 1 kolom. Ya, karena ini bisa kita isi lebih dari 1 kolom. Ya, sementara saya tunjukkan dulu 1 kolom ya. Kita display graph. Ya, kemudian kita tekan OK. Kemudian entry ya. Halo? Ada yang mau disampaikan? Oke, kalau begitu saya lanjutkan entry plus label. Ya. Nah, kita akan ditunjukkan dengan tabel dan grafik yang ada di Excel. Nah, ini item div-nya. Jadi, teman-teman ini perhatikan, kita punya hasil analisis div berdasarkan jenis kelamin. Karena tadi kita S1, W1. S1 itu mulai dari kolom pertama, sebanyak 1 kolom, berarti hanya melihat berdasarkan jenis kelaminnya saja. Ini kita lihat, yang warna hitam, ini adalah hasil pengerjaan oleh responden laki-laki. Kemudian yang merah itu hasil pengerjaan oleh responden perempuan. Kemudian yang hijau, garis warna hijau, itu reratanya. Nah, ini supaya kita bisa perhatikan perbedaannya. Ini yang hijau ini bisa kita del, ya, kita klik di situ, kemudian klik kanan delete. Nah, perhatikan teman-teman, di sini kita bisa menganalisis dengan baik sekali. Misalnya, ya, ini soal nomor 7. Ya, tadi soal yang paling susah tadi ada di sini. Itu soal nomor 1. Ya, soal nomor 1. Ya, kita kembali ke grafik dari div tadi. Perhatikan di sini. Soal nomor 1 ada di sini, posisinya paling kanan. Kemudian kita perlihatkan lagi di sini, soal yang paling mudah itu soal nomor 7. Soal nomor 7. Nah, kita kembali ke grafik div. Soal yang paling mudah itu ada di paling kiri. Jadi yang paling susah ada di paling kanan, yang paling mudah ada di paling kiri. Nah, sekarang kita lihat. Soal nomor 7 yang paling mudah tadi ternyata kita lihat grafiknya, yang merah itu perempuan, yang hitam laki-laki. Ternyata ini terdapat perbedaan. Ya, terdapat perbedaan. Siswa laki-laki yang warna hitam itu ternyata lebih mampu mengerjakan soal yang paling mudah. Sementara yang perempuan, ya, yang perempuan itu susah mengerjakan soal. Ada perbedaan di sini. Ya, jadi ini grafik ini bisa menceritakan bagaimana terjadinya perbedaan. Artinya terjadi gap antara laki-laki dengan perempuan. Ada bias gitu ya. Soal nomor 1, soal nomor 7, soal nomor 3, saya besarkan ya supaya lebih kelihatan. Oh, tapi enggak kelihatan utuh kalau dibesarkan. Ya. Jadi soal nomor 7 itu ternyata ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ini berarti soal-soal yang bias gender kira-kira. Dan seterusnya sampai kemudian yang paling kelihatan itu
perbedaan antara di soal nomor 8. Jadi itu dijawab dengan mudah oleh siswa perempuan, tetapi dijawab dengan susah oleh siswa laki-laki, gitu ya. Nah, tetapi pada soal nomor 1 ternyata baik laki-laki maupun perempuan itu sama, gitu ya. Nah, begitu teman-teman, ini sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan karena di RAS model ini kita punya banyak sekali output tabel mulai dari tabel 1 sampai dengan tabel nomor 33 sampai nomor 40 berapa ini? 45 ya. Ya, 45. Nah, nanti teman-teman mohon ini dilakukan latihan analisis. Latihan analisis. Tapi nanti jangan menggunakan apa yang tadi sudah dipakai oleh Pak Bowo. Nanti setiap mahasiswa melakukan analisis dengan menggunakan 15 responden. Ya, menggunakan 15 responden. Nanti ada 3 kelompok. Ya. Presensi 1 sampai 10, 11 sampai 20, kemudian 21 sampai terakhir ya. Itu menggunakan responden yang paling atas sebanyak 15. Ya. Responden yang paling atas sebanyak 15. Jadi ini. Kemudian presensi nomor 11 sampai 20 menggunakan responden paling bawah sebanyak 15. Ini jadi gini ya. Oke, ini kita beri nomor saja. 1, 2, kemudian ya, ini kan ada 27 responden. Jadi sekali lagi presensi 1 sampai 10 menggunakan responden 1 sampai 15. Gitu ya. Kemudian presensi 11 sampai 20 menggunakan 15 responden dari bawah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 13 sampai 27. Ya. Itu nanti yang dianalisis. Kemudian yang presensi 21 sampai terakhir itu gunakan nomor responden 6 sampai 20. 6 sampai 20. Gitu ya, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Nah, selain itu nanti mohon teman-teman memasukkan data demografi bukan hanya yang tadi kita punyai, yang ini tadi. Ya, ini kan kita hanya punya mulai dari jenis kelamin. Nanti saya minta teman-teman masukkan data nomor urut responden. Nomor urut responden. Caranya bagaimana? Ya kita kita tambahkan 2 kolom lagi. 2 kolom lagi. Jadi kalau misalnya saya menggunakan nomor responden 1 sampai 10, maka ini kan kolom pertama isinya 0. Kemudian kolom kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini di depannya 0 semua. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian di sini 1, ini 0. Ini lebar kolomnya kita buat sama seperti tadi ya. Lebar kolomnya 1. Oke, jadi nanti tolong masukkan nomor responden sebagai data demografi. Jadi ini 01, 02, dan seterusnya sampai 10. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Oke, jadi nomor absen 1 sampai 10 gunakan 01 sampai 15. Gitu ya. Kemudian presensi 11 sampai 20 berarti gunakan berapa tadi? 13, 13 sampai 27 ya. Kemudian presensi 21 ke atas sampai terakhir itu gunakan 06 sampai 20.
Gitu ya. Nah, sementara nanti yang dilaporkan hasil analisisnya sama seperti yang tadi kita jelaskan. Sementara ya, karena sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan analisis itu. Sampai di sini ada yang bisa ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak, mohon dibuka sementara kameranya sebentar saja untuk kita laporkan di OJW. Mohon buka sebentar kameranya. Oke, saya ambil gambarnya. Ini ada 2 layar. Layar pertama dulu. 1, 2, 3. Biostatistik C. Ini tanggal berapa ini, teman-teman? 14. 14 ya. Oke, kemudian layar kedua. 1, 2, 3. Oke, bisa ditutup lagi, teman-teman. Kalau mau ditutup kameranya. Oke, barangkali ada yang mau didiskusikan sebelum kita akhiri. Jadi nanti teman berlatih menggunakan data yang tadi kita peroleh, hanya yang dianalisis berbeda ya, 1 sampai 10 untuk responden 1 sampai 15 dengan memasukkan data demografi nomor urut ya. Kemudian presensi 11 sampai 20 itu menggunakan nomor berapa tadi, 13 sampai 27. Ya, pokoknya 15 paling bawah ya. Kemudian presensi terakhir 21 ke atas itu menggunakan presensi responden nomor 6 sampai nomor 20 ya, dengan memasukkan data demografi nomor urut. Ya. Begitu, kita akhiri dulu ya. Selamat berlatih. Kalau ada hal-hal yang masih bingung bisa ditanyakan di grup WA. Saya tunggu hasil analisisnya, laporkan juga di Word ya. Pak, ini nanti videonya diupload di YouTube. Oke, saya unggah ya. Mohon Iya, tunggu Pak. sebentar. Nanti. Ya, masih banyak yang ketinggalan. Ya, oke, baik. Terima kasih. Saya unggah, mohon ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya.